Selamat datang di unit pelaksana teknis Puskesmas Pelayan 1. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan primer, kami berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Dalam mewujudkan transformasi pelayanan kesehatan primer di Indonesia, UPT Puskesmas Pelayan 1 telah menerapkan integrasi layanan primer atau yang disebut dengan ILP. Pelaksanaan ILP di Puskesmas Pelayan 1 berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap siklus hidup. Berdasarkan hal tersebut, struktur organisasi Puskesmas dibagi menjadi 5 klaster. Klaster 1, manajemen Puskesmas. Ruang ketatausahaan, ruang pendaftaran, ruang kasir. Klaster 2, kesehatan ibu dan anak. Klaster 3, usia dewasa dan lanjut usia. Ruang pelayanan usia dewasa, ruang pelayanan lanjut usia. Klaster 4, penanggulangan penyakit menular. Lintas klaster. Ruang pelayanan gawat darurat, ruang rawat inap, ruang pelayanan farmasi, ruang pelayanan gigi dan mulut, ruang pelayanan laboratorium, ruang edukasi dan promosi kesehatan, ruang pelayanan gizi. UPT Puskesmas Pelayan 1 didukung oleh jaringan layanan puskesmas berupa puskesmas pembantu atau yang dikenal dengan Pustu. Pustu Gading terletak di Jalan Gading 2 Payan Gunung Kidul bersampingan dengan Balai Padukuhan Kalurahan Gading. Jadwal buka setiap hari Senin dari pukul 8 hingga 11 pagi. Pustu Banaran terletak di Jalan Wanagama 1 nomor 17 Banaran 3 Pelayan bersampingan dengan Balai Padukuhan Kalurahan Banaran. Jadwal buka setiap hari Rabu dan Sabtu dari pukul 8 hingga 11 pagi. Pustu Bandung terletak di Jalan Jogja Wonosari Jemberjo Bandung Pelayan bersampingan dengan Balai Padukuhan Kalurahan Bandung. Jadwal buka setiap hari Selasa dari pukul 8 hingga 11 pagi. Pustu Wero terletak di Balai Padukuhan Kalurahan Gading 8. Jadwal buka setiap hari Kamis pukul 8 hingga 11 pagi. Pelayanan kesehatan di Pustu bisa didapatkan dengan cara pasien sakit datang sendiri atau dirujuk oleh kader, pasien sakit lanjutan pengobatan dari puskesmas, pasien sehat untuk screening kesehatan. Pelayanan yang dapat diberikan di Pustu antara lain screening dan edukasi kesehatan, pengobatan terbatas, kunjungan rumah, dan pemeriksaan laboratorium sederhana. Pasien yang termasuk ke dalam paket pelayanan Pustu akan diarahkan untuk melakukan registrasi. Proses registrasi membutuhkan kartu identitas dan kartu BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Pasien kemudian akan dilakukan pemeriksaan dan screening kesehatan oleh bidan atau perawat di Pustu. Screening hipertensi dengan mengukur tekanan darah. Screening obesitas mencakup pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, pengukuran lingkar perut. Screening penyakit bertujuan untuk mendeteksi dini penyakit yang mungkin dapat diderita oleh pasien. Screening penyakit yang dapat dilakukan di Pustu diantaranya screening anemia, tuberkulosis, thalassemia, sadanis atau pemeriksaan payudara klinis, kanker paru, dan PPOK. Screening indera penglihatan bertujuan untuk mengetahui ketajaman penglihatan, deteksi dini katarak, dan deteksi dini gangguan penglihatan lainnya. Screening indera pendengaran bertujuan untuk mendeteksi dini gangguan pendengaran. Screening kesehatan jiwa dengan SRQ 20. Pada lansia dilakukan screening tambahan berupa skilas dan ADL yang bertujuan untuk memantau status fungsional dan kapasitas intrinsik. Setelah dilakukan pemeriksaan dan screening penyakit dan kesehatan, pasien akan mendapat obat sesuai dengan keluhan yang disampaikan. Pustu juga berperan dalam melakukan kegiatan kunjungan rumah bersama dengan kader posyandu dan tenaga kesehatan kepada sasaran yang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Langkah-langkah implementasi kunjungan rumah, kader akan mengumpulkan data sasaran berdasarkan jumlah KK yang perlu dilakukan kunjungan rumah. Selanjutnya, kader akan membagi tugas berdasarkan jumlah sasaran yang telah ditentukan. Terakhir, kader akan merencanakan waktu kunjungan rumah yang sesuai dengan kesepakatan keluarga. Dalam pelaksanaan kunjungan rumah, kader diharapkan menerapkan SAJI. Salam dan tanyakan kabar kepada sasaran. Ajak bicara. Kader menanyakan kondisi berdasarkan checklist kunjungan rumah sesuai sasaran. Jelaskan. Kader memberikan edukasi sesuai masalah kesehatan atau kebutuhan sasaran. Kader juga melakukan pemeriksaan sederhana yang dapat dilakukan seperti pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan suhu tubuh. Ingatkan, kader mengingatkan sasaran untuk menerapkan perilaku yang diharapkan dan mengakses layanan kesehatan ke puskesmas. Setelah kunjungan rumah, kader akan melakukan evaluasi setiap seminggu sekali bersama dengan tenaga kesehatan dan kader pustu. Laporan hasil kunjungan rumah akan disampaikan pada saat evaluasi ini. Setelah evaluasi, tenaga kesehatan akan menindaklanjuti laporan kader dan mendatangi rumah sasaran yang memiliki masalah kesehatan. Tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan sederhana terhadap sasaran yang memiliki masalah kesehatan sesuai dengan hasil laporan kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader. Sasaran kemudian akan dimotivasi untuk mengakses pelayanan kesehatan secara rutin, baik itu ke pustu, puskesmas, maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Demikian informasi yang dapat disampaikan mengenai pelayanan Puskesmas Pembantu sebagai perangkat integrasi layanan primer di UPT Puskesmas Pelayan 1. Penerapan integrasi layanan primer ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan primer yang diberikan kepada masyarakat. Mari kita wujudkan transformasi pelayanan kesehatan primer untuk Indonesia yang lebih sehat.